Bisa kita mulai ya. Ya, sejarahnya dulu apa itu prolog. Jadi prolog itu merupakan akronim atau singkatan yang kepanjangannya adalah Programming in Logic. Ya. Kemudian prolog ini dikembangkan oleh Allian ya, pada tahun 1972 dan prolog ini populer di Eropa ya untuk aplikasi AI kecerdasan buatan. Kemudian di dalam penelitian di Amerika itu dia dikembangkan aplikasi yang sama yang bernama LISP sama dengan Prolog. Kemudian kalau Prolog sendiri ini adalah object oriented atau berbasis orientasi ya. Kemudian tidak ada prosedur di dalamnya dan di awal si pembuat atau programmer itu sudah menentukan tujuannya dulu, hasilnya apa. Nah, jadi sebelum dibuat ini sudah ditentukan dulu hasilnya. Kemudian komputer ini nanti yang bertugas untuk mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut dan mencari jawabannya. Kemudian dilakukan pembuktian terhadap cocok tidaknya tujuan dengan data-data yang telah ada. Kemudian prolog ini digunakan ya idealnya itu untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Kemudian prosedur pemecahannya tidak berupa bahasa pemrograman dan khususnya ini untuk memecahkan masalah yang non numerik, jadi tidak matematis ya masalahnya. Prolog bekerja seperti pikiran manusia, jadi proses pemecahannya bergerak di dalam ruang masalah menuju satu tujuan atau jawaban tertentu yang tadi sudah ditentukan oleh programmernya. Nah, contohnya pemrograman pembuatan catur dengan prolog. Kemudian aplikasinya sendiri itu ada sistem pakar, expert system ya. Kemudian ada NLP, Natural Language Processing, bahasa pemrograman natural. Kemudian ada robotik, pengenalan pola, pattern recognition, serta pembelajaran mesin atau machine learning. Ini yang digunakan di dalam program prolog. Kemudian prolog terdiri dari data objek yang menjadi satu ya, berkumpul kelompok begitu. Kemudian data tersebut itu merupakan satu fakta atau suatu pernyataan yang benar ya. Kemudian fakta itu dibedakan menjadi dua, yang menunjukkan relasi, kemudian menunjukkan sifat. Nah, di sebelah kiri ini ada fakta, kemudian di sebelah kanannya ini ada prolognya. Jadi kalau faktanya, bahasa kita menjelaskan fakta atau data tadi, misalnya ada data Slamet adalah ayah Amin ya. Ini datanya, realitanya atau faktanya. Kemudian dengan prolog kita rubah data ini menjadi ayah kurung buka Slamet koma Amin kurung tutup titik. Ini adalah bahasa prolognya. Nah, jadi bahasa prolognya ayah kurung buka Slamet koma Amin kurung tutup titik itu adalah faktanya dinyatakan menjadi Slamet adalah ayah dari Amin. Ya. Jadi Slamet ini ayah dari Amin. Ini bahasa prolognya. Kemudian Anita adalah seorang wanita. Di sini dirubah menjadi wanita
kurung buka Anita, kurung tutup, titik. Berikutnya Angga, Sukarnang, dan Tenes. Kemudian di dalam prolog itu menjadi suka, ya ini sifat ya. Ini sifat. Kalau yang atas tadi ini adalah relasi, yang ini adalah sifat. Angga, Renang, dan suka, kemudian Angga, Tenes. Nah, ini adalah sifat. Kemudian jeruk berwarna jingga, ini juga sifat ya. Jingga, kurung buka jeruk, kurung tutup, titik. Kemudian aturannya atau rules-nya itu nanti akan menjadikan fakta-fakta itu bisa berinteraksi ya. Jadi ada aturan atau rule yang menunjukkan bahwa fakta kemudian tadi ya yang berupa relasi atau berupa sifat tadi bisa menjadi satu kesimpulan atau membentuk suatu kalimat. Nah, kemudian ada pernyataan if juga di sini ya. If ini disimbolkan dengan titik 2 strip. Ini if. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada fakta Tino suka apel. Ya. Kemudian berikutnya Yuli suka sesuatu yang disukai Tino. Kemudian kalau kita rubah menjadi prolog, ini adalah sifat ya, suka, kemudian kurung buka Tino, apel, kurung tutup titik. Jadi Tino ini suka apel. Ini membaca prolognya. Kemudian berikutnya, fakta berikutnya A, jika dibacakan dengan prolog menjadi suka kurung buka Yuli, sesuatu kurung tutup. Nah ini jika, if ya. If, berarti jika Yuli suka sesuatu, kemudian Tino ini juga suka sesuatu. Ya. Jadi kalau Tino ini suka sesuatu, Yuli juga suka sesuatu itu. Jadi sama. Ini if-nya ada di sini. Nah ini adalah program prolognya. Nanti bisa Anda cari ya program prolognya. Itu namanya SWI Prolog. Nanti Anda bisa cari di Google. Ya. Programnya namanya SWI Prolog. Nah, ini adalah aplikasinya yang untuk mengcompile file prolog tadi. Nih, SWI Prolog. Nanti bisa Anda cari di Google. Ya. Nah, ini contoh di sini. Nah, kita akan coba membuat menggunakan SWI Prolog. Ya. Ini nanti kalau sudah Anda install, nanti akan muncul SWI Prolog ini ya. Ini kita buka, kita klik. Nah, nanti akan muncul ini. Ini seperti ini jendela prolognya. Nah, kita mau coba membuat contoh seperti tadi yang di sini ya.
dari awal dulu, mulai dari fakta ini kita bikin menjadi bahasa prolog. Nah, untuk membukanya, untuk memulai jendela baru, kita klik dulu new di sini, baru. Kemudian kita beri nama, misal ini adalah latihan 1 ya, latihan. Ya, nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Ini ya. Ini adalah environment-nya atau IDE-nya untuk prolog tadi. Nah, sekarang kita akan buat bahasa ini. Ayah kurung buka selamat, koma amin ya. Kita ketik di sini ayah kurung buka selamat, koma amin. Kurung tutup, titik. Ya, ini sudah. Ya kan? Nah, sudah. Oke. Kemudian kita compile. Kita simpan, kita compile di menu compile buffer. Ya. Kemudian file itu kita buka. Ya. Kita buka lewat SWI prolognya ini. Ya. Nah, ini kita running di sini. Misalnya ini tadi. Nah, ini dia sudah masuk ke filenya tadi. Kemudian kita coba memanggil, benar enggak ya, kalau selamat itu adalah ayahnya Amin ya. Nah, di sini kita ketik ayah ya, kurung buka. Kita mau mencari ayahnya Amin, itu namanya siapa ya. Di sini X, koma Amin, kurung tutup, titik. Kemudian kita enter ya. Ini akan muncul X-nya atau ayahnya Amin itu adalah Selamat. Nih. Ya, berarti ini sesuai. Faktanya dengan bahasa prolog kita rubah, kemudian kita kompilasi, kita running untuk mengetahui siapa sih ayahnya Amin ya. Kemudian dia akan menjawab bahwa ayahnya Amin atau X-nya itu adalah Selamat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berarti wanita atau Anita ya. Nah, kita tambahkan saja di sini wanita itu Anita. Oke. Kemudian kita kompilasi. Yes. Ya, ini sudah terkompilasi. Kemudian kita mau merunning lagi untuk mengetahui benar nggak wanita itu berarti Anita ya. Nah, kita cari wanita X. Ya. Nah, ini masuk X Anita, X-nya itu adalah Anita ini. Jadi X ini yang dimisalkan atau yang kita cari ya. Ini X-nya adalah Anita. Kemudian berikutnya ini ya. Suka Angga renang. Nah, suka Angga renang. Ruang tutup, titik. Kemudian suka Angga
tenis ya, tenis, tenis. Oke, titik. Kemudian kita kompilasi, yes. Kemudian masuk ke SWI prolognya ini. Ya. Kemudian kita coba tanya, benar apa enggak, sudah sesuai atau belum. Ya. Suka Astaga. bisa dilanjutkan. Bisa. Oke. Kita mau tahu nih kesukaannya apa, Angga ya. Suka Angga, ini yang kita cari adalah yang renang dan tenisnya. Ini Angga suka renang. Ini ya. Nah ini kursornya ini kan dia kedip-kedip ya, kedip-kedip. Ini berarti masih ada lagi. Nah untuk melanjutkannya kita titik koma, kita beri titik koma di sini. Nah dia akan muncul. Nah jadi Angga suka renang dan suka tenis. Ada dua yang muncul. Oke, itu contoh. Kemudian jeruk berwarna jingga ya. Jeruk berwarna jingga. Ini bahasa prolognya jingga jeruk. Jingga jeruk. Titik. Kemudian kita compile. Nah, dibuka di sini. Nah, yang berwarna jingga itu apa? Yang berwarna jingga adalah jeruk. Oke, itu contoh latihan ini. Kemudian di sini juga sama, ini untuk if yang tadi. Kita bisa beri di sini. Suka Tino apel. Kemudian suka Yuli apel misalnya. Kemudian if ya. If yang berikutnya ini berarti titik dua strip suka Tino apel juga. Suka Tino apel misalnya. Kemudian kita compile. Yes.
Oke. Oke. Ini seharusnya begini. Vino, Yuli, apel. Oke, itu tadi untuk bahasa pemerintah keluar ya. Ini ya. Nah, dia keluarnya Tino dan Yuli suka apel ya. Ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak, Pak. Jadi prolog itu merubah bahasa kita, bahasa keseharian kita menjadi bahasa logika ya, programming logic ya. Oke, kalau tidak ada, saya berikan tugas untuk Anda. Silahkan ini nanti Anda kerjakan untuk dirubah menjadi bahasa prolog di akhir slide. Ini ya. Buatlah program prolog untuk silsilah sebagai berikut. Jadi Selamat ini adalah ayah Amin dan ayah Anang. Ya, kemudian Amin ini adalah ayah Badu dan ayah Budi. Anang ini adalah ayah Didi dan ayah Dadi. Kemudian Selamat adalah kakek dari Badu, dari Budi, dari Didi, dari Dadi. Oke, ada di Sipolin ya untuk
materinya di akhir slide untuk tugasnya. Ada pertanyaan dulu? Ada 21 mahasiswa. Yang lain kemana ini? Saya berdua, Pak. Oh, oke. Ya. Ya, itu tugasnya di akhir slide. Nanti Anda kumpulkan di akhir kuliah ya. Jam berapa? Jam 3 ya. Jam berapa, Pak? Jam 3. Pak, kalau minta PPT-nya boleh nggak? Ada disipolin PPT-nya. Baik, Pak. PPT-nya sudah saya kirim disipolin. Di menu prolog. Jam 3 ya. Nanti setelah jam 3 saya tutup untuk menu pengisian tugasnya. Ada pertanyaan dulu?
Misi Pak, tanya Pak. Ya, Pak, ini saya nggak punya laptop, jadi tugasnya itu apakah saya tidak bisa kerjakan ini Pak? Karena saya tidak punya laptop Pak. pakai HP kan bisa toh? Oh iya Pak, Ya, makasih ya Pak. ya. Diketik pakai HP saja. Saya kan cuma minta Anda bikin silsilah tadi, Anda bikin ininya apa? Pernyataannya seperti ini contohnya. Ya. Jadi kalau tadi ada silsilah, tadi sudah saya berikan contoh di program Poloknya, berarti Anda harus tik misalnya ayah. Nah, seperti ini. Jadi kalau silsilah berarti yang tadi di sini, berarti tinggal Anda ketik selamat itu ayahnya siapa, Amin ayahnya siapa, Anang ayahnya siapa, dengan program prolog seperti yang ada di slide 6, slide 5 ya, yang ada di materi tadi yang saya kirim. Itu Amandus? Baik Pak. Ya, oke. Ada lagi? Absensi saya tutup 5 menit lagi ya. Silakan yang belum absen silakan absen. Nanti jam 13.45 saya tutup. Dan untuk tugasnya jam 15 nanti saya akan tutup yang ada di Sipolin. Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri. Silakan waktu yang tersisa bisa Anda gunakan untuk membuat tugas ya. Terima kasih, selamat siang, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.